dari tentukan kapasitansi di titik A dan titik B, di mana dia itu titik A dan titik B berarti kapasitansi titik A dan titik B gini ya. Nah, jadi langkah pertamanya itu yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memecah ininya lagi ya, rangkaiannya itu, yang dimana kan kita bisa lihat ini ya, saya gambar dulu deh, ini titik A, terus di sini ada titik B, terus ini ada titik B, lalu nanti di sini, nah oke, di sini A ke D ini kan ada, kita misalkan ini itu sebentar. Ini rangkaian A ke D ini adalah C1. Ini adalah C1. Ini adalah C1. Lalu dari D ke B, ini D ke B, mana D ke B ini? Kalau dari D ke B itu bentar. D ke B itu kita buat rangkaian yang ini adalah C2, ini C3 gitu ya. Nah, lalu setelah dari D ke B kita buat lagi, kita misalkan rangkaian antara A ke B ini adalah C4. Kita kasih warna lain. Ini adalah C, sama ya warnanya. Ini adalah C4. Nah, ini adalah C4. Nah, lalu yang di garis yang merah ini kita buat ini adalah C5. Ini C5. Oke. Nah, tugas sekarang kita memecahkan setiap rangkaian gitu ya, biar lebih mudah gitu. Dimana di sini A ke D ini kita kasih warna merah. A ke D ini kan tadi ada C1, berarti di sini kita buat C1. Nah, lalu dari D ke B ini ada dua rangkaian ya. Kalian bisa lihat ini, kalau seperti ini dia itu disusun secara seri. Ini C2 dan C3 itu disusun secara seri. Maka nanti di sini kita buat, di sini ada C1, C2, sini ada C3 gitu ya. Nah, lalu dari C2 ini akan ada rangkaian paralel. Kalau kalian bisa lihat, yaitu di mana? Bentar. Ini. Kan kita udah melewati ya dari D ke B itu kan ada si C2, C3 dan C5. Nah, C2 dan C3 ini disusun secara seri, tapi C5 ini disusun secara paralel. Maka nanti garisnya itu kita bisa tarik ini. Nah, ini nanti di sini ada nah, di sini ada C5. Nah, setelah itu dari dia nanyakan dari A ke B ya. Maka nanti dari A ke B itu kita buat warna ini deh. Beda. Dari A ke B itu nanti ini ada rangkaian lagi, dimana itu nanti dia adalah C4. Ini. Oke. Di sini ada rangkaian dan ini bersifat paralel. Gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya ini kita udah susunnya secara seri mana, terus paralel mana. Terus kita tinggal nyari kapasitornya. Kapasitornya itu jadinya 1. Misalnya kita cari yang ini dulu. Kita cari yang C2, C3 gitu ya. Oh, kita harus buat dulu. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus ingat di soalnya tadi ada dikatakan bahwa
kapasitornya itu identik gitu ya. Kalau identik setiap masing-masingnya itu adalah identik, berarti C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5, itu akan sama dengan C gitu. Nah, lalu nanti untuk mencari nilai kapasitansi yang C2 C3 gitu ya. Nah, maka nanti ini kan bersifat seri ya. Bedanya dengan rangkaian listrik dengan rangkaian listrik biasa dengan rangkaian yang RLC ini, kalau misalnya rangkaian listrik secara seri kan kita tinggal nambahkan ya. Misalnya gini, 1 per apa sih? Oke. 1 per R total gitu ya. Sama dengan 1 per R1. Kalau seri dia 1. Bentar, salah. Kalau secara rangkaian listrik kan ini ya, kalau seri itu RS total itu kan berarti R1 ditambah R2 gitu ya, sampai ke dengan Rn gitu ya. Sedangkan rangkaian paralel di rangkaian listrik itu kan berarti 1 per Rp ya. 1 per Rp dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2 gitu ya, sampai 1 tambah dengan sampai 1 per Rn gitu. Nah, kalau bisa di rangkaian RLC itu beda, kebalikannya gitu dari rangkaian listrik biasa gitu. Mana kalau rangkaian RLC, kalau dia disusun secara seri, maka nanti rangkaiannya menjadi 1 per C. Tapi ini kita pakai yang kapasitornya C total gitu ya. Maka nanti 1 per C1 ditambah 1 per C2 sampai ke 1 per Cn gitu ya. Nah, ini untuk yang seri. Bentar. Cn. Nah. Oke. Kalau misalnya yang paralel itu nanti tinggal C totalnya itu akan sama dengan C1 tambah C2 sampai nanti dia seberapa banyak Cn gitu ya. Sampai nanti dia ke Cn gitu. Nah, maka untuk menjawab soal yang ini kita hapus dulu deh. Maka nanti di sini kita kasih garis gitu ya. 1 per C2 C3 itu akan sama dengan mana nih? 1 per C 1 per C ditambah 1 per C ditambah 1 per C ditambah 1 per C gitu ya. Maka nanti untuk 1 per C2 C3 nya itu akan sama dengan 2 per C gitu ya, 2 per C. Maka untuk mendapatkan C2 C3 itu akan sama dengan berapa ini? C per 2. Oke. Nah, ini untuk yang di kita mendapatkan nilai kapasitor yang si C2 C3 gitu ya. Terus kita nyari kapasitor yang si berapa? C2 C3 udah, terus CDB. Oke. Nah, kita kan udah cari yang ini C2 C3. Maka untuk mendapatkan nilai si yang ini kan kita kan harus ini ya, ada C5 nya juga. Maka nanti setelah itu kan rangkaiannya menjadi ini ya. Bentar, kita gambar lagi. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua itu nanti rangkaiannya, bentar kita gambar lagi biar lebih mengerti. Ini nanti ini nanti A D terus terus nanti ini garis ya, garis ini
ADB. Ini A, ini D. Bentar, ini kurang ke tengah. Oke, ini D. Berarti ini kita ganti dulu. Ini A, ini D, ini B, gitu ya. Nah, terus di sini kan masih ada tadi kan ini kan C2, udah jadi C2, C3 gitu ya. Ini jadinya masih C5 gitu ya. Nah, lalu kita tarik lagi garis. Ini garisnya ini C4. Oh iya, ini C4. C4. Oke. Lalu ini kan kita udah buat ya garis lagi. Lalu juga ini. Nah, ini kita buat titik D. B ya, B. Bentar. Nah, mungkin udah lebih baik. Nah, setelah itu kan kita dapatin nilai C2, C3. Nah, untuk mencari titik ke DB ini kan kita perlu C5 juga ya. Kalian bisa lihat ini kan udah disusun secara paralel yang ini. Nah, rangkainya udah disusun secara paralel. Maka nanti untuk mencari nilai si CDB di sini ini CDB itu akan sama dengan C2 C3 ditambah dengan C5 gitu ya. Nah, C2 C3 nya tadi kita dapat berapa? C/2 gitu ya. C/2 ditambah dengan C gitu ya. Karena kita misalkan setiap nilai C itu adalah identik dan sama gitu ya. Dan hasilnya dari C yang identik itu adalah C gitu. Maka C5-nya akan menjadi C, lalu kita samakan penyebutnya. Ini kan sama-sama 2 ya. Nanti jadinya 3C/2 gitu ya. Nah, 3C/2. Oke. Lalu kita udah dapat nih nilai si CAB gitu ya. Lalu setelah kita dapat nilai si CAB itu CDB. Sorry. Ini yang ditanya CAB ya. Ini CDB dulu. Ini CDB gitu. Nah, setelah kita dapat CDB, maka nanti kita tengok lagi nih. Yang ketiga kita gambar lagi biar kalian nggak bingung tuh susunannya. Kita gambar lagi. Nah, ini tadi kan A gitu ya. Jadi rangkaiannya gini. Nah, ini kan kita udah cari ya paralelnya. Maka nanti tinggal gini deh. Nah, A, ini D, gitu ya. Ini D, ini D, ini B, gitu. Nah, tadi yang di sini adalah CDB, gitu ya jadinya. Sebentar. CDB. Nah, tadi yang di sini masih tetap. Itu adalah C. Bentar, ini nanti kalian mikirnya saya buat di sini C5 gitu ya. Nah, ini tadi C berapa? C4 ya. Nah, C4. C4. Oke. Nah, kita tadi ini C1 ya. Oke. Nah, kita buat lagi dalam untuk mencari CAB ini. Kan ada 2 proses ya. Kita jumlahkan lagi ini secara seri. Ini. Lalu kita dapat nanti secara seri ini. Maka nanti kita paralelkan lagi kan ya. Maka nanti kita cari dulu nih CAB-nya berapa gitu. Bukan berarti CAB kita udah selesai nih. Karena CAB-nya ini ada 2 langkah. Nah, CAB yang pertama itu kan kita harus selesaikan secara seri gitu ya. Maka nanti CABSD saya buat gini. CABS. Nah, CAB yang secara seri itu kita tambahkan dulu berarti C1 ditambah dengan CDB gitu ya. Nah,
C1 ini tadi kan kita bilang C gitu ya. Ditambah dengan CDB-nya tadi kita dapat 3C/2 gitu ya. Maka nanti hasil C A B S-nya itu sebentar. Ini kenapa langsung C A B S? Harusnya kan kalau misalnya diseri kan 1 per ya. C A B S gitu. Nah, jadi ini kita hapus dulu. C A B S. Oke. Maka nanti nih hasilnya jadinya berapa? 1 C 1 per C. Betul. 1 per C. 1 gitu ya. Ditambah dengan 1 per CDB. Nah, nanti 1 per C, 1 ini kan 1 per C ditambah dengan berapa tadi? 3C/2. 3C/2. 1 dibagi 3C/2. Oke. Tahu ya kenapa 1 dibagi 3C/2? Karena 3C/2 ini bukan 1 per CDB, tapi udah jadi CDB yang ini. Nah, ini. Oke, untuk mencari 1 per CDB udah 1 dibagi 3C/2 gitu ya. Maka nanti ini kan jadinya sebentar. 1 per C ditambah 2 per 3C gitu ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama 3C, maka nanti ini 3 gitu ya, ditambah dengan 2. Enggak, ya. 3 ditambah dengan 2 itu nanti jadinya berapa? 5 per 3C sama dengan 5 per 3C gitu ya. Maka nanti untuk mendapatkan CDB-nya tinggal dibalikkan aja 3C/5. Oke. CDB, CAB. Nah. Oke. Nah, CABS. Oke, ini udah disusun secara sering. Nah, setelah itu langkah keempat, langkah terakhir. Kita gambar lagi nih rangkaiannya biar lebih mudah ya gitu. Ini kan jadinya tinggal A, terus ini B gitu ya. Terus ini ada rangkaian, bentar agak ke bawah deh. Oke, di sini deh. Langkah terakhir tuh step yang terakhir adalah step keempat itu ini C, ini garis gitu ya. Ini garis. Nah, ini A, ini B. Ini C berapa ini? C 4. Nah, ini udah C A B S. Nah, maka nanti untuk mendapatkan nilai si CAB yang sebenarnya itu nanti CAB sama dengan ya udah berarti kalau dia diparalelkan berarti CABS ditambah dengan C4 gitu ya. Nah, CABS-nya tadi apa? 3C/5 ditambah dengan C4-nya adalah C gitu ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama 5. Nanti tetap 3C tambah 5C gitu ya. Maka nanti hasilnya CAB itu adalah 8C/5. 8C/5. Oke. Nah, udah nih kita dapat nih CAB gitu ya. 8C/5 gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan nih nilai C-nya tadi ada nggak di soalnya? Nilai C. Oke, 10 mikrofarad. Maka nanti kita langsung masukkan aja ya. 8 kali 10/5 sama dengan 80 bagi 5 itu 6 ya. Ini 80 bagi 5 kali bentar. 8 kali 10 16. 16. Oke.
Kalau mau diubah ke farad juga nggak apa-apa sih. Kalau diubah ke farad berarti jadinya apa ini? 16 kali 10 pangkat kok 110 sih? 10 pangkat min 6 ya farad. Nah kalau nggak salah itu nih. Oke. Dia cuma nanya kapasitansi ya, nomor 1 ini. Itu kan iya benar. Oke, kita dapat nilai kapasitansinya itu adalah sekitar 16 mikrofarad atau 16 kali 10 pangkat 6 farad gitu ya. Nah, ini untuk nomor 1. Lanjut aja kali ya nomor 2. Nomor 1 udah. Nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini mungkin lebih susah memahami dari segi gambarnya aja ya. Dimana soal nomor 2 ini mampu menyelesaikan persoalan pada kapasitor silinder. Nah, ini adalah kapasitor silinder gitu ya. Sebut kapasitor berbentuk silinder terdiri dari dua selongsong konduktor konsentris dengan jari-jarinya itu R1-nya 2 cm dan jari-jari luarnya itu adalah 5 cm. Nah, ini jari-jari dalam itu adalah 2 cm dan jari-jari luarnya ini adalah 5 cm gitu ya. Diketahui permitivitas atau epsilon nolnya itu adalah 8,5 kali 10 pangkat 12. Nah, pertanyaannya aja langsung ya. Jika selongsong dalam bermuatan positif Q gitu ya, dan selongsong luar bermuatan min Q, tentukan medan listrik E R pada daerah antara kedua silinder. R-nya ini di antara R1 dan R2 gitu ya. Menggunakan hukum Gauss gitu ya. Nah, jadi langkah pertama itu yang kita tahu, kalau dibilang hukum Gauss, berarti nanti kan dia pakai integral ya. Integral tertutup, kan ini udah pernah dibahas ya. Dari E dot dA gitu ya. Nah, dA. Oke. Itu akan sama dengan Q A per epsilon 0 gitu ya. Epsilon 0. Epsilon 0. Oke. Anggaplah ini 0 ya, guys. Bentar. Nah. Oke. Lalu, ini kan kita bisa mengeluarkan ya. E itu kan tetap E. Ya kan? Terus luasnya itu kalian bisa lihat ini nih, kita gambar. Ini jelek. Bentar. Hapus saja lagi. Biar lebih rapi ini kita gambar. Nah, di sini ada lagi. Nah, anggaplah ini lingkaran ya. Ini R-nya, ini jari-jari dalam tadi R1. Lalu ini adalah R2. Jari-jari luar itu R2 gitu ya. Nah, ini nih R-nya itu yang ini. Ini R kecil. Nah, kita untuk masukkan luasnya itu, maka kita harus nengok. Luas dari lingkaran itu kan 2 VR ya. Jangan lupa dikalikan dengan panjang dari selimutnya nih, yaitu L. Sebesar L. 2 VR dikali L gitu ya. Nah, sama dengan QA-nya ini tetap jadi Q, itu dibagi dengan epsilon 0 gitu ya. Epsilon 0. Oke. Lalu kita butuh mencari ini medannya, dimana E ini akan menjadi apa ini? Q dibagi dengan 2 pi R L epsilon 0 gitu ya. Itu yang A, dia butuh menggunakan tentukan medan listrik. Oke. Kita dapat nih soal dari nomor A, jawabannya adalah nggak susah ya. Kalau menurut saya sih nggak boleh susah, karena kalian tinggal masukkan rumusnya, terus tinggal buat apa sih luas dari ini, luas dari apa nih, kapasitor berbentuk silinder. Dimana kan luasnya itu kan adalah luas lingkaran 2 PR. L-nya ini dapat dari panjang si selimut
Lalu kita dapat medannya, maka kita masuk ke soal yang B. Apa sih dibilangnya? Jika panjang kapasitor adalah 50 cm, nah, dan ruang antara kedua silinder diisi dengan vakum, tentukan kapasitasnya. Berarti kita butuh mencari C gitu ya. C-nya berapa sih gitu ya, kapasitansinya berapa. Nah, yang pertama itu kita harus tahu rumus dasarnya adalah Q sama dengan C dikali V gitu ya. Ini adalah beda potensial. Ini adalah kapasitor ya. Ini adalah muatan gitu ya. Nah, Q sama dengan C dikali V gitu ya. Maka untuk kita mencari nilai si kapasitansi itu, oh ini kapasitansi, sorry. Kapasitansi. Oke. Untuk mencari nilai C itu berarti Q per V gitu ya. Maka C sama dengan, nah tadi kita bisa buat C itu kan sama dengan 2V epsilon 0 kali L per ln dari R2 per R1. Nah, ini dapat dari mana sih Kak gitu ya? Ini adalah rumus kapasitansi. Kalian boleh cari di internet, itu rumus kapasitansi berbentuk apa? Silinder ya. Nah, kita butuh membuktikan benar nggak ya ini rumusnya gitu ya, rumus umumnya ini. Nah, kita cari pembuktian dari rumus umumnya ini benar nggak tentang yang kita cari ini gitu ya. Terbukti nggak kalau C itu sama dengan 2V epsilon 0 dikali dengan panjangnya itu dibagi dengan ln dari R2 bagi R1 gitu ya. Nah, cara kita membuktikan itu, kita buat dari V sama dengan integral dari E dot dr gitu ya, terhadap si jari-jari gitu ya. Dimana nanti integralnya ini batasnya itu adalah R1 dan batas R atasnya adalah R2. Nah, lalu di sini kita masukkan nilai si E-nya tadi apa yang di atas kita dapat dari A, Q per 2 VR dikali epsilon 0 dikali L gitu ya. Jadi di sini kita ubah E-nya nih menjadi Q per 2 V R L epsilon 0 gitu ya. Nah, nanti ini dr. Nah, kita seperti biasa cara mencari integral itu kan kita keluarkan ya, mana yang tidak bersangkut pautkan dengan si R. Maka nanti ini sama dengan apa nih? Q per 2 V L epsilon 0 gitu ya. Epsilon 0. Terus ini tetap ada integralnya R1, ini R2, 1 per R. Enggak, ini dr. Ini R. Oke. Lalu kita integralkan nih 1 per R itu apa integralnya gitu ya. Q per 2 VL epsilon 0, R-nya kan dari dalam ya. Integral dari 1 per R itu adalah ln R gitu ya. Jangan lupa batas atas dan batas bawahnya tetap kita buat, itu R1, R2. Tahu kan ya dapat dari ln R itu. Ini secara matematika sih. Dimana kan kalau secara matematika itu kalian kayaknya sudah belajar integral. Integral dari 1 per X itu akan sama dx itu akan sama dengan ln dari si X itu sendiri gitu ya. Nah, maka sama aja nih seperti yang tadi, cuma bedanya variabelnya, yang tadi tuh X, yang ini adalah R gitu ya.
pi L epsilon 0 itu akan dikalikan dengan ln buka kurung R2 per R1. Ini adalah sifat logaritma gitu ya. Kalian kalau misalnya kalian tahu nih sifat logaritma itu yang ini. Gimana nih dibuat ya? Ini. Di sini deh saya buat. Sifat logaritma itu kan ada yang ln, misalnya ini ln A dikurang ln B itu akan sama aja dengan ln A ln A dibagikan dengan ln B gitu ya, kan sama aja dengan ln buka kurung A per B gitu ya. Ini sama dengan, nah oke. Kan sama aja ya, karena ln-nya bisa kita keluarkan jadi ln A per B gitu. Nah, makanya ini kenapa bisa bentuknya seperti ini, ln R2 per R1. Oke, maka dari itu kita tadi ini mencari apa? Pi. Nah, kita butuh nilai si C gitu ya. Nah, tadi kan kita tahu itu kan, bentar, Pi ini kan pi sama dengan, nah Q ini kita masukkan lagi nih ke rumus dasarnya gitu ya. Nah jadi kita harus ingat nih rumus dasar dari kapasitansi itu rumus dasarnya apa? C sama dengan Q per P gitu ya. Maka kan kalau kita ubah ini sama dengan, kalau misalnya kita ubah jadi Q sama dengan C dikali V gitu ya. Nah kita butuhnya itu, kita ubah si Q nya ini C dikali V gitu ya, dibagi dengan 2 pi L epsilon 0 dikalikan dengan ln R2 per R1 gitu ya, R2 per R1. Oke, lalu kalian bisa lihat nih, ini bisa matikan ya. Nah setelah kita matikan, maka nanti nilai C nya bisa kita dapatkan. C sama dengan 2 pi L epsilon 0 itu akan dibagikan dengan ln buka kurung ln R2 per R1. Nah, oke, ini kita dapat nih nilai si kapasitansi gitu ya, dari pembuktian yang kita buat. Nah, kita tengok nih nilai kapasitansinya ini samakah dengan nilai rumus kapasitansi yang sebenarnya gitu. Tadi kan kita udah nengok nih dari internet nih, nilai kapasitansinya sebenarnya itu adalah 2V dikali epsilon 0 dikali L dibagi dengan ln R2 per R1. Nah kita tengok sama enggak? Nah sama ya, berarti benar gitu. Jadi lebih ke arah pembuktian sih gitu. Nah ini untuk yang B. Dia bilang apa? Nilai kapasitansi. Oke, mungkin kalau L-nya ini mungkin kalian bisa masukkan aja ya langsung angka-angkanya. Ini kan ada R ya, ada R dari nomor berapa tadi itu? Dari nomor ini, nomor 1. E sama dengan Q 2VR L epsilon 0. Nah, kalian bisa masukkan di sini nilai si L-nya itu 50 cm, tinggal masukkan aja ke dalam soalnya ini yang kita jawab ini. Nah, angka-angkanya oke? Saya rasa bisa lah ya, tinggal masukkan. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Tuh. Apa mau dimasukkan aja ya? Masukkan aja lah ya, biar kalian gak bingung. Nanti kalau misalnya ini C sama dengan 2 pi gitu ya, 2 pi
dikali dengan epsilonnya tadi kan di atas 8,85 dikali 10 pangkat min 12 gitu ya, dikali dengan 0,5 gitu, dibagi dengan ln 5 kali 10 pangkat min 2 itu dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, nanti dapat hasilnya itu C nya itu sama dengan 3,03 kali 10 pangkat min 11 ya, farad, atau sama dengan picofarad. Kenapa bisa jadi picofarad? Ini kan bisa jadi 30 ya kan ya, 30,3 kali 10 pangkat min 12 gitu ya, farad. Nah, ini kan bisa diubah jadi ini. Nah, oke. Nah, kita dapat kapasitansinya nih. Terus kita masuk ke yang C. Untuk yang C itu, dia bilang apa? Tentukan energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor ini, gitu ya. Jika diketahui beda potensial P sama dengan 100 P gitu. 100 ya? 1000 volt. Oke. Maka nanti di sini kalian harus ingat nih rumus dari energi listrik dari silinder gitu, energi listrik silinder dari sebuah silinder itu nanti dia rumusnya adalah U sama dengan, beda warna deh, ini nanti U sama dengan setengah C dikali V kuadrat gitu ya. Maka nanti nilai U, energi listriknya itu akan sama dengan setengah dikalikan dengan berapa ini? 3,03. Kita pakai yang ini deh, dalam bentuk farad ya, biar gampang dulu. 3,03 kali 10 pangkat min 11 kan ya tadi. Terus dikali dengan 1000 kuadrat gitu ya. Maka U sama dengan, itu nanti hasilnya bisa dikalkulatorkan, nanti hasilnya sekitar 1,515 joule, karena satuan energi adalah joule gitu ya. Oke. Ini yang C. Lalu kita bisa cari yang D. Yang D itu nanti dia bilang apa? Panjangnya. Ruang antara kedua konduktor diisi oleh bahan dielektrik dengan permitivitas relatif atau epsilon R-nya itu adalah 4. Tentukan kapasitansi kapasitor ini. Oke, dia nanya C lagi ya? C. Oke. Maka nanti di sini C sama dengan, kita bilang sebagai C aksen gitu ya. C aksen.
itu akan sama dengan nggak usah deh, nggak apa-apa deh. Kita kan karena tadi kita udah nyari C yang pertama ya, karena ini E-nya diubah, maka nanti di sini C aksen kita buat sebagai epsilon R itu dikalikan dengan C yang awal. Nah, gitu ya pembedanya. Kalau yang C ini yang di awal, ini adalah kapasitansi yang awal. Ini adalah awal. Nah, ini adalah yang ditanya ya, C aksen. Maka nanti C aksen ini akan sama dengan epsilon R itu dikalikan dengan, nah kita masukkan tadi nih, C itu kan 2V epsilon 0 dikali dengan L dibagi dengan L dibagi dengan ln gitu ya, ln R2 per R1 gitu ya. Nah, lalu kita tinggal masukkan nih C aksen sama dengan itu, tinggal kita masukkan. Nah, epsilon R nya tadi kan kita ubah itu jadi 4 ya di soalnya tadi, 4 dikali dua V, lalu di sini epsilon 0 tadi langsung masukkan aja nilainya 8,85 dikali dengan 10 pangkat berapa? Min 12 gitu ya, dikalikan dengan nilai si L nya tadi berapa nilainya? 50 cm itu berarti 0,5 dikali dengan 0,5 gitu ya, dibagi dengan ln buka kurung 5 dikali 1 ini 5 dikali 10 pangkat min 2 itu dibagikan lagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, titik kurung. Nah, ini mungkin tinggal kalkulator aja sih. Nanti hasilnya itu sekitar 12,14 kali 10 pangkat min 11 gitu ya, farad. Nah, itu akan sama dengan 121,4 pikofarad. Oh ya, dari mana ini? Seperti yang tadi, sama aja. Ini kan kita tinggal ubah 121,4 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, kalau kita ubah ke piko ya udah tinggal gini, selesai. Gitu. Tapi kalau terserah kalian mau ubah ke farad atau ke pikofarad juga terserah. Tergantung soalnya sih, bukan terserah. Oke, ini mungkin yang D. Ini soalnya sampai D enggak? D. Oke, kita udah jawab ini, kita jawab ini, udah ini juga, ini udah. Oke. Soal nomor 2 udah selesai. Terus kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini nih. Nah, pada soal nomor 3 ini mampu menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ini ya, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, soalnya itu adalah sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas masing-masing A sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat gitu ya. Dan jarak antara plat D adalah 8,85 kali 10 pangkat min 4 meter dihubungkan ke baterai 12 volt katanya. Hingga kapasitor terisi penuh muatan. Gunakan epsilonnya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat Newton meter kuadrat gitu ya. C kuadrat per Newton meter kuadrat. Langsung ke soalnya aja kali ya. Soalnya lagi hujan, takutnya jaringan nggak stabil. Oke, mungkin yang A, hitung kapasitansi, muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut gitu ya. Nah, untuk sebelum masuk ke soal yang A, kita harus tahu kalau dibilang dia sejajar, dikatakan dia, ini kita gambar deh. Nah, ini ya.
Terus di sini ada lagi anggap ini sejajar. Sejajarnya ini ya sejajar. Nah, ini jaraknya ini adalah D gitu ya. Ini D. Nah, lalu tadi nilai D-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Lalu ingat, kalau dikatakan sejajar, ini pelatnya itu sejajar, maka nanti nilai A-nya itu sama gitu ya. Sejajar, dikatakan sejajar, maka nanti nilai luasnya itu A-nya itu sama. Maka nanti A-nya di sini sama, ini A-nya juga di sini juga sama A gitu ya. Maka di sini A-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 gitu. Nah, lalu baru kita masuk nih ke soal. Dia bilang nilai kapasitansi, kapasitor. Yang A itu adalah nilai kapasitansi gitu ya. Kapasitor. Bentar. Biar dibaguskan sedikit tulisannya. Kapasitansi gitu ya. Kapasitor. Nah, itu nanti rumusnya adalah, kita ganti warna biar kalian paham. C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi dengan B gitu ya. Ini rumus dasar kapasitansi kapasitor. Lalu kita ganti lagi warnanya, maka nanti nilai C nya itu tinggal diganti ya. Epsilon 0 nya kan tadi 8,85. Ini kenapa rumusnya kayak gini, karena dia dibilang sejajar. Kalian bisa cari rumus kapasitansi sejajar itu adalah seperti ini gitu ya, secara umumnya. Maka nanti di sini tinggal kita masukkan epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat min 12 bentar. Kali 10 pangkat min 12 terus dikalikan dengan A-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Dibagi dengan D. D-nya itu tadi ada diketahui ya. 8,85 kali 10 pangkat min 4 kalau nggak salah. Iya enggak? Iya benar. Oke, mungkin tinggal dicari aja ya. Kalkulator itu akan dapat kapasitansi kapasitornya itu 2 kali 10 pangkat min berapa? Min 12 ya. 12 ya, ini mati ya. Ini mati. Ini sayang 12. Ini Farad. Ini mati juga, bisa 2. Oke. Atau bisa diubah jadi 2 pikofarad. Oke. Nah, kita dapat nih nilai si yang A. Karena dia nanya kapasitansi kapasitor kan ya? Oh, muatan juga. Sorry. Kita dapat kapasitansi, terus kita cari ini muatan lagi. Muatan itu rumusnya apa? Dari yang tadi Q sama dengan C dikali V gitu ya. Maka Q sama dengan, ya udah tinggal kita masukkan nilai C nya itu 2 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan berapa? Beda potensialnya 12. Ada nggak di soal? Pastinya ada kan? Benar. Nah, maka Q sama dengan berapa nih? 14. Oh, kali
kali 2. 1,4 kali 2 itu kenapa ada kuadrat? Sebentar. Salah ini ya. Nah, baru benar. 12 kali 2 itu kan 24 ya. Kenapa ada kuadratnya tadi? Salah buat. Oke nih, tinggal dikalikan aja. Hasilnya 24 kali 10 pangkat min 12 satuan muatan adalah kol. Oke, kita udah siap yang muatan. Lanjut yang C. Yang C dia bilang apa? Yang C, yang maksudnya yang bagian A, pertanyaan yang A yang terakhir itu adalah energi. Energi katanya, energi yang tersimpan, yang energi pada kapasitor, gitu ya, biar enggak panjang. Energi pada kapasitor. Nah, energi pada kapasitor ini kita tinggal buat apa rumus energi tadi? Mana sih tadi? Sebentar. Sama dengan gini deh. Nah, U sama dengan setengah C dikali beda potensial dikuadratkan. U sama dengan setengah dikali 2 kali 10 pangkat min 12. Nah, dikalikan dengan tadi P-nya berapa? 12 ya? 12 kuadrat. Nah, ini baru kuadrat. Oke. Nah, nanti hasilnya itu adalah, ini mati ya. 12 kuadrat itu adalah 144 kali 10 pangkat min 12 gitu. Joule. Oke. Ini energi. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Yang B. Kita udah siap nih yang A, karena dia minta sampai si energi. Nah, yang B ini dia bilang apa? Jika baterai dilepas, kemudian jarak antara plat kapasitor dijadikan 2 kali jarak semula. Katanya gitu ya. Hitunglah beda potensial antara plat dalam keadaan tersebut. Berarti nanti di sini itu yang bedanya itu adalah si D. Kita buat nanti D-nya itu D aksen, D yang baru gitu ya. D aksennya itu dibilang 2 kali D gitu ya. Jaraknya itu tadi dipisah secara sebesar 2D gitu, sejauh 2D. Maka nanti nilai tadi kan rumus kapasitor, nilai Q tadi kita pakai rumus D. Q sama dengan C dikali V gitu ya. Nah, maka nanti kita butuh dia bilang itu mah beda potensial. Oke. Nah, nanti di sini maka C ini, C aksen deh kita buat, karena dia udah pakai yang si D aksen. Itu kan akan sama dengan epsilon 0 epsilon 0 itu dikalikan dengan A dibagikan dengan apa? D aksen ya. Nah, gitu ya. Lalu ini tadi kan rumusnya dari sini ya. Ini mana dia? Ini rumus dasar kita ini, C sama dengan ini. Kita pakai rumus dasar tadi ya. Nah, lalu kita tinggal masukkan aja C aksen itu kan sama dengan epsilon 0 dikali A. Nah, D-nya ini kita ubah jadi 2D gitu ya.
Nah, kalian bisa lihat, ini kan kita bisa ubah lagi ya, biar kalian nggak capek masukkan satu-satu gitu. Ini kan jadi 1/2 buka kurung epsilon 0 dikali A dibagi dengan D gitu ya. Nah, kalian bisa lihat epsilon 0 dikali A dibagi D itu adalah sama dengan si C yang bawah, ya enggak? Nah, ya udah, berarti kita bisa buat ini sama dengan 1/2 C gitu ya. Nanti di sini sama dengan 1/2. Nah, C-nya ini kita masukkan. C-nya tadi berapa di sini? 2 kali 10 pangkat min 12. Gitu ya. Maka nanti di sini 2 dikali 10 pangkat min 12. Maka nanti ini mati jadi 1 dikali 10 pangkat min 12. Jangan lupa satuannya. Satuan dari kapasitansi itu adalah farad. Bentar. Nah, farad. Atau kita bisa ubah menjadi 1 pikofarad. Nah, selesai deh yang di bagian kapasitansi. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Dia bilang apa? Oh, belum. Beda potensial ya. Ini. Oke, berarti kita harus nyari lagi nih V. Baru kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus dasar kita tadi kan ada lagi Q sama dengan C dikali V gitu ya. Ini kita petain dulu biar kalian bisa ingat. Nah, kita butuh mencari nilai beda potensial. Maka kita butuh beda potensial berarti V, kan jangan lupa V aksen. Karena kita tadi udah pakai yang V, D-nya itu D aksen gitu ya. V aksen sama dengan yang baru itu kan sama dengan Q aksen per C aksen gitu ya. Nah, Q aksen ini berapa? Ini tetap ya, muatan itu nggak akan beda, dia akan tetap sebesar 24 gitu ya. 24 kali 10 pangkat min 12 gitu. Kolom. Tahu nggak kenapa dia tetap? Karena tadi dia muatannya itu adalah Q gitu ya. Betul, tadi dia ada muatannya sebesar 2Q gitu. Nah, kita berarti kalikan 2 dikali dengan Q-nya kita dapat berapa. Nah, di sini kan dia cuma bilang Q doang ya. Muatannya itu Q doang gitu. Nggak ada apapun unsur yang membuat dia muatannya juga bertambah. Jadi di sini muatannya tetap gitu. Nah, yang berubah itu hanya kapasitansi karena dia ditambahkan tadi ya jaraknya sejauh 2 cm ya. Dikarenakan ininya putus gitu ya. Maka dia jaraknya lebih jauh gitu. Maka di sini P aksen benar. Dibagi langsung deh. Dibagi, lanjut yang tadi. C aksennya kita dapat berapa tadi? 1 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Farad. Kan nanti di sini yang bisa kita coret-coret. Ini kita coret, ini kita coret. Maka nanti hasilnya adalah 24 volt gitu. Nah, kita udah dapat nih beda potensialnya. Kita udah sampai ke ujung soal yang B. Sekarang kita masuk ke yang C. Jika baterai pada soal A dilepas kemudian kapasitor dihubungkan paralel katanya. Nih, dengan kapasitor kedua yang awalnya tidak bermuatan. Dan ternyata beda potensial sistem kapasitor tersebut adalah 8 volt. Oke, berapakah kapasitansi kapasitor kedua? Oke, gitu. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini dia tinggal kita buat sebentar. Ini berapa? Ini 3 ya. Untuk yang C kita garis dulu deh. Nah, untuk yang C itu nanti
muatan total itu Q total akan sama dengan Q1 ditambah Q2 gitu ya. Maka nanti namanya total, berarti kedua muatan dijumlahkan. Maka nanti penjumlahan dari Q1 tambah Q2 ini itulah tadi yang muatan yang kita dapat Q sama dengan Q gitu ya. Bernilai 24 kali 10 pangkat min 12 kolom. Lalu dia bilang diketahui beda potensial ujung-ujung kapasitor katanya, sehingga diperoleh muatan kapasitor. Nah, ini kan ada dua ya, ini muatan kapasitor satu gitu ya. Nah, nanti di sini tuh muatan kapasitor 1 berarti kan Q1 ya. Q1 ini Q1 akan sama dengan C1 dikali V gitu ya pastinya. Maka nanti C1 nya tadi kita ada ya di soal 2 kali 10 pangkat min 12 gitu dikali dengan 8 gitu. Maka nanti ini hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 12 kolom. Lalu untuk yang muatan kedua, ini kita buat muatan pada kapasitor kedua. Oke. Nah, nanti muatan pada kapasitor kedua berarti kan Q2. Nah, Q2 gitu ya. Nah, kalian harus ingat Q2 itu tadi kan rumus yang pertama itu kan tadi dari sini. Q sama dengan Q1 tambah Q2 gitu ya. Kita butuh nyari muatan pada kedua, yaitu Q2 sama dengan apa tadi? Q dikurang Q1 gitu ya. Kenapa kita pakai yang ini? Karena kan kita dapat nilai Q1-nya gitu. Biar nggak lama. Maka nanti di sini Q2 akan sama dengan Q tadi kan kita dapat dari soal ini loh. Yang ini yang 24. Nah, ini muatannya. 24 kali 10 pangkat min 12. 24 kali 10 pangkat min berapa? 12 gitu ya. Kolom dikurang dengan 16 kali 10 pangkat min 12 kolom. Oke, 2 itu akan sama dengan berapa ini? 24 kurang 16 adalah 8. Ya enggak? 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Oke. Nah, udah nih kita dapat muatannya, maka kita bisa nyari kapasitansi kapasitornya atau nilai si C-nya. Itu kita dapatnya dari C sama dengan rumus dasarnya juga harus tetap dipakai, yaitu Q2 per Pi gitu ya. Maka nanti kapasitansi kapasitornya itu menjadi masukkanlah nilai Q2 ini. Muatan keduanya itu bernilai 8 kali 10 pangkat min 12 kolom dibagikan dengan voltnya tadi berapa? 8 volt gitu ya. Dari sini mana tadi voltnya? Bukannya gini deh. Nah, ini 8 volt gitu ya dari soal si C-nya. Jadi kita pakai beda potensial itu bukan dari soal sebelumnya, tapi dari soal si C-nya udah dibilang nilai yang harus kita pakai si beda potensialnya itu adalah 8 volt. Sehingga nanti dapat hasilnya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 12 farad gitu ya. Atau bisa kita ubah C-nya itu menjadi 1 pikofarad gitu. Udah deh, siap nomor 3 gitu ya. Lanjut kita nomor berapa? 4. Nah,
nomor 4. Nomor 4 itu oke. Mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus katanya. Nah, soalnya itu adalah sebuah mesin fax memiliki arus 0,11 ampere pada mode normal dan 0,7 ampere pada model standby gitu. Mesin menggunakan beda potensial 120 volt per menit katanya. Yang A, berapakah besar jumlah muatan yang mengalir dalam mesin pada mode normal dan standby? Yang B, berapakah besar energi berarti U ya, yang digunakan pada kedua mode tersebut? Kalau energi berarti E. Oke. Ini kita tinggal buat yang bukan U tapi E. Yang A dulu deh. Kita jawab yang A. Nah, kita dibilang berapakah jumlah muatan? Nah, dibilang kan kita harus menjelaskan konsep arus. Nah, untuk konsep arus pada hubungan arus dengan muatan itu nanti I sama dengan delta Q per delta T gitu ya. Maka nanti kita butuh muatan kan ya. Delta Q sama dengan I dikali delta T gitu ya. Nah, lalu setelah itu maka kita bisa nyari si delta Q-nya ini. Nanti delta Q itu akan sama dengan 0,11 dikali dengan 60. Oke. Lalu delta Q-nya itu akan sama dengan berapa? 0,11 kali 60, 6,6 ya? 6,6 kolom. Ini kenapa dikali 60? Karena jumlah muatannya itu kita hitung dianggap, bentar, di sini deh saya buat di atasnya. Muatan dianggap 1 menit ya. Pada mode normal. Pada mode normal. Normal itu dianggap 1 menit gitu ya. Nah, oke. Lalu kita udah buat nih pada mode normal. Selanjutnya kita pada mode standby gitu ya. Standby. Bentar. Ini pada mode standby gitu ya. Nah, ini dianggap juga 1 menit gitu. Dianggap hitungannya tuh 1 menit. Oke. Nah, nanti di sini ini kita hapus aja dulu. Kita perbaiki ini 1 menit ya. Itu hasilnya 40,2 kolom gitu ya. Tinggal kita masukkan aja 0,11 ampere sama 0,67 gitu. Nah, mungkin yang A tinggal masuk-masukin aja ya. Nggak susah karena kita tinggal ingat rumusnya aja, rumus dasarnya apa gitu.
Nah, kita lanjut ke yang B. Untuk yang B, itu dia bilang apa? Berapakah energi yang digunakan pada kedua mode tersebut? Berarti energi itu kita buat yang pertama itu kan kita tahu V itu kan sama dengan I dikali V ya. Nah, ini daya. P itu daya. Maka untuk mencari energi itu kan E sama dengan E4. E E4 itu artinya E sama dengan P per T gitu. Jadi sama dengan V kali I per T gitu ya. Tinggal ganti si P-nya itu tadi kan V kali I. Ini masukkan ke dalam si E, maka V kali I T gitu. Maka kita yang pertama itu energi, katanya energi keduanya ya. Berarti yang pertama energi apa? Energi mode normal gitu ya. Nah, ini kita petain dulu biar kalian bisa ingat rumus-rumusnya. Nah, energi mode normal. Nah, energi mode normal itu nanti E sama dengan ini kali I per T. Ini pun tinggal masuk-masukin ya. Ini itu kan tadi tetap ya 120 volt dikali dengan yang normal itu kan tadi I-nya 0,11 ya. Dibagi dengan waktunya kita hitung dalam per menit juga. Dalam energi normal dalam ini 1 menit. Oke, maka di sini ada 60. Maka nanti hasilnya itu adalah sekitar 0,22 joule. Oke. Ini energi normal. Lalu yang kita butuh cari adalah energi dia pada saat standby. Standby. Izin Kak. Ya, kenapa Dek? Ini boleh buka puasa dulu atau istirahat dulu Kak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalian mau buka puasa ya? Halo? Ini kan kita tadi udah nyari energi mode normalnya. Nah, sekarang kita tinggal nyari energi mode standby-nya. Nah, jadi di sini tuh rumus tetap sama. Dimana rumusnya itu E sama dengan V dikali I dikali I dibagi T. Ini kan total 120 volt ya. Nah, ini yang beda ya. Ini kan 0,67. Nah, ini itu kan 10. Kita deh bocor ya. Ini boleh di ini dong. Dulu bentar. Ini tinggal kita kalikan aja ya. 120 kali 0,67 dibagi 60 itu sekitar 1,34 joule. Enggak. Oke, joule. Nah, ini tuh yang soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu bentar. Oke nih.
mampu menerapkan hukum Ohm. Nah, saya mau nanya nih, apa itu, kan udah buka puasa nih ya, pasti udah lebih ini nih, semangat. Saya mau nanya, hukum Ohm itu apa sih? Ayo sama jawab, hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm. Masa deh, ada yang mau jawab nggak hukum Ohm itu apa? Saya Kak, Terus nama siapa? Afdal Kak, Siapa? Afdal. Oke, Afdal. Oke, boleh Afdal dijelaskan? Jadi menurut saya hukum Ohm itu menyatakan arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya Kak. Oke. Sebanding dengan tegangan ya? Iya Kak. Benar. Jadi lebih tepatnya itu kan kita bisa ya, dengan mudahnya itu persamaan yang kalian tahu, persamaan dasar itu VIR. Kalau saya bilangnya VIR, yaitu V sama dengan I kali R gitu. Nah, jadi kita di sini dia bilang berapakah seharusnya panjang kawat gitu ya. Nah, jadi yang ditanya itu pastinya yang harus kita ketahui itu yang ditanyanya adalah L gitu ya. Besar panjangnya dalam meter nanti ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu rumus dasar dari listrik itu kan V sama dengan I kali R gitu ya. Nah, maka untuk mencari besar hambatan itu kan jadinya R sama dengan V dikali I. Inilah tadi kata si Afdal itu adalah dia sebanding dengan tegangannya gitu ya. Itu maka ini kita masukkan nilai I-nya itu ke sini 120. Jadi siapa lagi mau bocor nih-nya? Oke, di sini lanjut. Berarti di sini nanti V bentar, kita pakai yang R. Sorry, hambatannya itu berarti R sama dengan 100 V per I. Kita buat aja dulu V per I sama dengan 120 dibagi dengan berapa sih kuat arusnya? 1,24 ya. Nah, ini mungkin kalkulator aja ya. Itu nanti sekitar 96,77 ohm. Oke. Nah, kita dapat nih hambatannya gitu ya. Nah, kalian juga harus tahu nih, ada rumus untuk mencari nilai hambatan itu ada rho kali dengan A per L gitu ya. Kita harus munculkan si L-nya menggunakan rumus R sama dengan rho kali A per L. Jadi kita harus munculkan si L ini karena ini yang ditanya gitu ya. Jadi langkah selanjutnya itu setelah kita buat rumusnya, nah kita butuh L gitu ya. Maka L sama dengan A rho A gitu ya, rho A per R ya enggak, iya sepertinya ini. Oke, rho A per R. Nah, berarti ini sama dengan ini diketahui nggak sebesar berapa? 5,8. Sepertinya ini rho ini ketetapan ya. Ini sekitar 5,8 kali 10 pangkat 8 ohm meter. Bentar. Ini ohm meter. Nah, lalu, A ini kan luas ya. Luas dari bola. Nah, luas dari bola itu kan berarti luasnya berarti berbentuk lingkaran gitu ya. Ini apa ya? Oh ya, di sini. R-nya berapa di situ? R-nya ada sebesar 0,03 mm ya. 0,03 mm ke meter berarti
3 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Gitu ya. Dibagi dengan si R. R-nya tadi 96. 96. Sebentar. 96,77 gitu ya. Tahu kan ya kenapa 3 kali 10 pangkat min 6 kan tadi kan ya di sini kan apa sih tuh R-nya 0,03 0,03 03 ya 003 bener ya oh benar milimeter gitu ya. Ini kan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Siapa tahu ada yang nggak tahu gitu. Ini min 3 milimeter. Nah kita ubah lagi ke dalam meter itu kan jadi 3 kali 10 pangkat min 3 min 6. Min 6 gitu ya. Karena milimeter ke meter itu kan pangkat min 3. Jadi min 3 kali 2 langsung. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 meter gitu ya. Nah, lalu lanjut ke sini. Nah, maka nanti dapat nilai L-nya itu sama dengan masukkanlah ini 3,14 ya. Nah, tinggal kalian cari ya di hitungan kalkulator nanti sekitar hasilnya itu dapatnya 0,54 kali 10 4 enggak ya? 54 enggak. Kali 10 pangkat min 4 meter. Atau mau diubah ke milimeter juga enggak apa-apa. Ini kalau kita ubah ke milimeter jadinya berapa? 0,054 ya milimeter ya. Oke. Itu untuk nomor 5. Nomor 5 mungkin enggak panjang ya, ini cuma hitungan aja sih. Oke, mungkin kita lanjut aja ke soal nomor terakhir. Itu adalah soal nomor 6. Nah, ini. Nah, di sini mampu menerapkan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik 2 loop gitu ya. Nah, jadi kalau hukum Kirchhoff 2 itu hukum Kirchhoff bentar deh. Kita ganti hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, itu kesimpulannya itu dari hukum Kirchhoff ini adalah I masuk sama dengan I keluar. Nah, maka ini kalian bisa lihat nih dari gambar ini kita harus buat lagi. Di sini kan ntar warnanya beda kita buat. Di sininya arahnya searah dengan jarum jam dan yang ini juga arahnya juga searah dengan jarum jam. Nah, ini kita anggap sebagai apa ya? Loop 1. Nah, ini loop 2. Lalu di sini enggak ada ya dibuat muatannya. Di sini
muatannya itu, ini positif, ini negatif. Nah, di sini juga ini positif, ini negatif. Oke. Nah, ini kan min negatif sama positif ya, maka nanti dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti dia ke arah atas. Nah, jadi ini kan tadi kan kita masuk dulu ke dalam rumus hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, yang masuk itu baru itu kita buat I1. Yang masuk itu apa? I1. Oh, ini kita buat aja sebagai biar nggak bingung. Ini I1. Nah, ini I2. Ini I3. Oke, berarti kalau misalnya yang masuk itu I1 tambah I3 itu sama dengan I2. Nah, itu kita buat sebagai persamaan satu. Lalu kita tinjau yang loop 1. Nah, loop 1 ini kita gambar dulu deh. Ini kan gambarnya gini ya. Bentar. Oke, ini agak turun. Bentar. Nah, ini loop 1 gitu ya. Ini tadi kita buat I1 sama di sini ada I1 arahnya ke sini ya. I1 arahnya ke sini. Ini ada I3. Arahnya 1. Lalu di sini ada positif minus positif ini minus ya, minus positif, ini positif minus. Nah, oke. Berarti di sini nanti 2 ke 1. Ini berarti nanti 2I1 dikurang ini 6, ini 4 ohm, ini 3 volt, ini 2 ohm. Oke, berarti di sini ada 2I1 dikurang 6 terus dikurang dengan 4 I3
terus dikurang 3. Ini dikurang, ini hapus aja voltnya, ini akan sama dengan 0. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Yang pertama kan kita buat, ini kan positif, minus ini kan searah tadi kan ya. Maka nanti di sini positif. Nah, lalu, min 6 ini dapat dari yang ini. Ini kan min plus. Berarti dia berlawanan. Maka di sini dia min. Nah, ini yang min 4 I3. Tadi kita dari awal udah bilang dia kan berlawanan ya di sini. I3. Maka di sini min. Nah, sedangkan yang 3 ini juga dia min. Karena kan dia gini ya. Ini kan dia bentuknya tuh sebenarnya gini. Ini kita gambar lagi deh. Nah, ini kita buat oke. Ini kan tadi min plus. Ini plus min. Ini min plus. Ini juga arahnya ke atas ya, berlawanan. Nanti dia arahnya gini, berlawanan dengan arah jarum jam. Iya kan ya? Berlawanan gini ya. Nah, jadi karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, kan ini yang kena pertamanya kan minus ya. Maka nanti dia di sini juga berlawanan, yang ini yang si 3 kalau ini, maka di sini dia minus gitu. Nah, sehingga kita kan bisa buat dia berapa ini? 2I1 dikurang 4I3. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Yang ini pindah, ini juga pindah ke ruas kanan. Kan jadinya apa? Positif 9 ya. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan berapa? 2. Lalu selanjutnya kita tinjau loop 2. Nah, loop 2 itu nanti di sini I2 tambah 9 tambah 4 I3 ya, tambah 6. Yang berlawanan itu ke sini atau yang kebalik ya? Terus saya kebalik. Nah, kalau yang ini dia searah. Berarti nanti gambarnya itu gini. Nanti dia gini. Lalu nanti dia di sini ada lagi. Nah, nanti dia itu bentuknya gini, searah. Loopnya tuh searah jarum jam. Ini I2. Ini I2. Lalu di sini 9 volt. Ini 6. Ini min plus. Ini plus min. Ini juga plus min.
Oke. Makanya dia arahnya searah semua. Maka di sini plus. Kalau yang tadi kan ada yang searah, ada yang berlawanan ya. Maka dia ada yang min. Nah ini karena searah semua, maka dia plus. Udah, kita tinggal buat ini sama dengan 0. Lalu kita tinggal lanjutannya deh di sini. Nah, ini nanti jadinya 8 I2 I2 nya berapa di sini? Oh 8 ya. Ini 8. Ini ada 8. Oke, berarti di sini 8 I2, ini 8. 8 I2 terus ditambah 9. Seperti tadi ini pindahkan aja ke ruas kanan. Ditambah 4 I3 itu akan sama dengan min 6 tambah min 9 itu berapa? Min 15 ya. Nah ini kita jadikan sebagai persamaan 3 gitu ya. Nah selanjutnya apa yang kita lakukan adalah substitusi persamaan. Saya maunya persamaan 1 ke persamaan 3 gitu ya. Berarti persamaan 1 tadi apa? I1 tambah I3 sama dengan I2 gitu ya. Yang tadi persamaan satunya tadi 8 I1 tambah I3 sama dengan I2. Nah kita substitusi ke persamaan 3. Baru nanti ini 8. Jadi kan persamaan satunya I1 kita buat dulu ya, tambah I3 biar nggak bingung, sama dengan I2. Nah terus substitusi ke persamaan 3, yaitu ini persamaan 3 itu yang ini 8 I1 I2 tambah 4 I3 sama dengan min 15 gitu ya. Berarti di sini 8 I1 tambah I3 tambah 4 ya. I3 sama dengan min 15. Oke. Lalu nanti di sini 8 I1 ditambah 8 I3 tambah 4 I3 gitu ya. Sama dengan min 15. 8 I3 tambah 4 I3 itu 12 ya. Berarti 8 I1 tambah 12 I3. Oke. Sama dengan min 15. Nah, ini kita bisa jadikan persamaan selanjutnya adalah persamaan 4 gitu ya. Maka karena persamaan 4 sama persamaan 2 itu sama-sama memiliki I1 dan I3, yang ini I1 dan I3, maka untuk mendapatkan salah satu I-nya itu kan kita bisa melakukan cara eliminasi, ya enggak? Eliminasi persamaan 2 ya, 2 dan 4 gitu ya. Oke.
Nah, tadi di persamaan 2 tadi ada apa? 2i kurang 4i3. 2i warna biru deh. 2i kurang 4. 2i berapa ini? 1. Nah, 1 kurang 4i3 itu sama dengan 9. Iya benar. Lalu di sini 8i1 ditambah 12i3 itu sama dengan min 15. Nah, ini kita bisa eliminasi. Ini kita kali 4. Ini kita kali 1. Misalkan ya. Nanti hasilnya itu menjadi 8i1. 9 kali 4 berapa? 36. i3 itu sama dengan 36. 4 kali 4 ini. Ini 16 ya? 9 kali 4 kali 4 ya, ini 16. Ini 16. Dan ini 8i1 ditambah 12i3 itu sama dengan min 15. Nah, kita tinggal apain? Kurangin. Kalau dikurangi nih, kita eliminasi kan? Min 16 dikurang min 12. Ya enggak? Ini kan jadinya berapa? Ini min 28 ya? Bener nggak ya 28? 28 berarti ini nanti jadinya min 28 i3 sama dengan 36 ditambah 15 51 ya. Maka i3 sama dengan min 51/28. Min 16 dikurang. Oke, benar. Lalu di sini nanti substitusi. Kita butuhnya nyari apa sih? Nyari i3 ya? Tentukan tegangan pada resistor 4. Oh iya benar. Berarti i3. Kita pada yang i3. Maka nanti kita udah dapat nih i3-nya berapa. Maka untuk mencari tegangan tinggal kita buat rumus V tadi dikali R kan ya. Maka kita butuh I sama dengan I-nya tadi 51/28. Ini V3 ya. I3. Ini I3. Ini R3. 51/28 min. Oh. Ini min ini. Untung kita nggak terkecoh.
Ini min ini adalah menunjukkan arah yang berlawanan. Dari gambar pun nampak ya. Makanya tadi kita buat I3 itu kan berlawanan ya. Nah, dari hasilnya ini kita terbukti gitu. Dia berlawanan karena dapatnya minus. Nah, jadi untuk mencari I3 tadi berapa? 51 per 28 dikali dengan 4 ya. Nah, ini nanti mati 7 ya. Berarti ini 51 per 7 volt. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kalian cari lagi ya, siapa tahu saya ada salah hitung. Nah, dapatnya itu 51 per 7 volt. Itu tegangannya. Dia nanya tegangan enggak ya? Oke. Kita udah siap nih. Karena dia nanya tegangan pada resistor keempat. Resistor keempat ohm maksudnya. Nah, itu kita dapat tegangannya tadi berapa? 51 per 7. Oke, ini kayak soal terakhir. Soal penuh. Iya benar, soal terakhir. Oke, mungkin itu aja lah tutorial untuk malam ini. Kita lanjutkan pada sesi presensi. Bentar ya, saya buka dulu absennya.